Apakah mungkin kita bisa meredam ledakan dari granat dengan cara loncat di atas granat tersebut? Untuk membuktikannya, para ilmuwan akan langsung menggunakan granat asli. Tapi untuk menjaga keamanan dari percobaan ini, mereka telah membuat satu boneka yang tekstur tubuhnya itu mirip sekali dengan manusia. Dan untuk meledakkan granatnya ini juga, mereka tidak melakukannya sendiri, tapi mereka telah menggunakan orang profesional sehingga ledakannya ini bisa dikendalikan. Di dalam percobaan yang pertama, mereka tidak menggunakan apapun dan hasilnya dari ledakan granat ini rupanya menghancurkan sekelilingnya. Jadi proyektilnya itu mental kemana-mana, bahkan lensa dari kamera juga ikut hancur. Nah, barulah di percobaan yang kedua, mereka menggunakan boneka dummy di mana diletakkan di atas granat yang akan diledakkan. Rupanya ketika granat tersebut ledak, guys, ini langsung boneka dummy-nya pecah hancur berkeping-keping. Dan memang hasilnya itu ledakan granat bisa diminimalin, tapi orang yang mencoba berada di atas granat tersebut nggak akan selamat. Opsi loncat ke atas mobil tersebut adalah pilihan terbaik. Apakah benar kalau kalian menaruh buku telepon untuk melapisi pintu mobil kalian, peluru tidak akan menembus pintu mobil ini? Langsung saja dibuktikan oleh para ilmuwan ini. Para ilmuwan akan melapisi pintu mobil tersebut menggunakan buku telepon dan mereka akan menembakkan berbagai jenis senjata untuk melihat apakah bisa menembus pintu ini. Di percobaan yang pertama, handgun dengan peluru 9mm tidak bisa menembus pintu mobil tersebut. Di percobaan yang kedua, Magnum revolver juga tidak bisa menembusnya. Nah, di percobaan yang ketiga, handgun dengan kaliber 45 juga tidak bisa menembus pintu mobil tersebut. Dan di percobaan yang kedua, akhirnya digunakanlah shotgun. Rupanya ketika mereka menggunakan shotgun, ini bisa menembus pintunya. Dan di percobaan yang ketiga, mereka menggunakan M14 rifle. Dan peluru dari M14 rifle ini juga berhasil menembus pintu tersebut dan membuat bolong. Tapi karena ilmu tidak pernah puas, akhirnya mereka melapisi dengan 10 buku. Rupanya shotgun dan M14 rifle ini tidak bisa menembus buku-buku ini, guys. Jika kita mau ditabrak mobil dan tidak memiliki waktu untuk menghindar, opsi loncat ke atas mobil tersebut adalah pilihan terbaik. Apakah benar? Langsung saja kita buktikan dengan melihat percobaan ini. Di dalam percobaan ini, beberapa YouTuber telah membuktikan kalau mereka itu mampu untuk loncat ke atas mobil sport. Tapi kemungkinan untuk ditabrak mobil sport adalah sangat kecil sekali. Bagaimana kalau misalnya kita ditabrak dengan mobil biasa? Para peneliti ini membuktikan sangatlah mustahil untuk loncat ke atas mobil biasa, apalagi ketika kita panik. Paling tidak kita akan mendarat di atas kap mobil tersebut. Nah, lalu apa yang akan terjadi kalau misalnya kita loncat dan mendarat di atas kap mobil tersebut? Pertama-tama kita akan lihat kalau misalnya orang tidak loncat ketika dia itu ditabrak oleh mobil. Rupanya kakinya itu sampai copot begini, guys. Nah, kemudian di percobaan yang kedua, dia akan loncat dan mendarat di atas kap mobilnya. Dan rupanya ini menghasilkan kalian memiliki kesempatan untuk selamat seperempat daripada kalian tidak loncat. Jadi di dalam percobaan ini membuktikan kalau kalian tidak memiliki waktu untuk menghindari tabrakan tersebut. Apakah benar kalau kalian sedang berkemah dan kalian kentut di dalam tenda kalian akan membuat tenda kalian meledak? Nah, untuk membuktikan hal ini, kita akan langsung saja melihat percobaan apakah kentut dari seorang manusia mampu meledakkan tendanya. Untuk membuktikan hal ini, para ilmuwan langsung saja menciptakan pakaian yang bisa memperangkap kentut mereka. Dan setelah mereka menciptakan pakaian tersebut, inilah saatnya untuk mengeluarkan kentut mereka. Mereka makan makanan yang bisa memacu kentut mereka, seperti minuman soda. Nah, setelah itu, langsung saja kentut mereka berhasil mereka tangkap seperti ini di dalam tabung. Di dalam percobaan yang pertama, mereka berhasil membuktikan kalau kentut itu memang bisa menciptakan ledakan ketika bertemu dengan api. Tapi bisakah kentut tersebut membakar tenda manusia yang sedang berkemah? Nah, di dalam percobaan yang kedua, mereka berhasil membuktikan kalau kentut satu orang doang tidak akan bisa membuat ledakan di tenda tersebut. Tapi kalau kentut tersebut dibuat 1000 kali lebih kuat, ini akan membuat tenda tersebut menjadi meledak. Jadi sangat berbahaya sekali, guys. Seorang nelayan perahunya bocor dan dia melihat ada pulau terdekat, tapi dia dikelilingi oleh banyak hiu sehingga tidak bisa berenang. Akhirnya dia menggunakan pelampung untuk berjalan di atas air. Apakah bisa menggunakan pelampung untuk berjalan di atas air? Langsung saja kita lihat dalam percobaan ini. Di dalam percobaan ini, beberapa ilmuwan akan membuktikan hal ini dengan cara membangun pelampung yang berbeda-beda. Di percobaan yang pertama, ilmuwan pertama itu membangun papan pelampungnya seperti papan ski, kemudian melemparkan satu buah jaket pelampung ke tengah laut. Tapi baru saya mau berjalan, dia itu sudah kecemplung seperti ini dan dimakan ikan hiu. Di percobaan yang kedua, ilmuwan yang kedua itu membentuk seperti kotak, tapi baru saja dia itu mau berjalan, dia itu sudah langsung dimakan oleh ikan hiu. Bahkan tidak bisa berdiri seperti ilmuwan yang pertama, guys. Barulah di percobaan yang ketiga, seorang ilmuwan berhasil berjalan di atas air menggunakan pelampung yang lebih lebar. Tapi ini membutuhkan kekuatan dan keseimbangan yang sangat tinggi sekali. Berjalan lebih dari 10 menit sepertinya tidak mungkin.